Saya cuma ajak ngomong, nggak bisa tidur itu masalah sepele. Ada satu di antara mereka 3 yang 7 tahun tanpa lepas dari penenang. Setiap malam harus selama 7 tahun. Saya cuma cerita, apa sih yang buat orang nggak bisa tidur? Saya terangkan pada dia, cuma pikiran kita ini. Betul itu betul. Maka itu mereka tertarik sampai 3 hari berturut-turut. Dan buat saya satu hal yang menyenangkan sekali, karena Roh Kudus bawa ke satu dimensi yang lain yang saya nggak pernah tahu sebelumnya. Maka itu anak-anak Tuhan, secara psikologis, kalau gereja selalu hidup dipimpin Roh Kudus yang bentuknya selalu menyelidiki segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Tuhan kita, dan Roh Kudus selalu memberikan hal-hal yang memenuhi 3 kriteria tadi, maka seharusnya kekristenan itu adalah orang yang paling menyenangkan di dunia. Amin. Kenapa? Karena setiap kali ada yang surprise, setiap saat ada hal yang menggairahkan dalam hidup ini. Itu menyenangkan sekali. Pak Gunawan, Pak Gembala tadi pagi mengundang satu keluarga, Pio siapa markanya? Pio Huta Barat, seorang pengacara yang cukup terkenal di Jakarta. Nah, tanggal 25 Agustus yang lalu mereka itu menikah. Pengembalaan oleh jemaah Pak Gunawan, Pendeta Gunawan, pemberkatan mereka minta saya. Saya itu nggak pernah kenal suara Pio ini, tapi dia sering mendengar khotbah saya dari rekaman kaset ataupun CD. Nah, dia dari keluarga Batak, maunya harus secara Batak. Tapi keluarga dia itu minta, ini anak bungsu. Dia berkata kepada kakak tertua karena sudah nggak ada orang tuanya. Nah, dia tidak tahu kalau kakak tertuanya itu teman saya. Kakak tertuanya itu pendeta di Jayapura. Dia berkata, pokoknya kalau saya menikah, saya minta pendeta ini. Akhirnya kakaknya menghubungi saya, tapi waktu itu saya sangat padat. Apalagi saya janjian dulu ada di Medan. Saya ke Medan waktu itu dengan UX Band. Jadi mereka menikahnya minggu pagi jam 10 tanggal 25 Agustus. Tanggal 22 Agustus saya naik kapal dari Nabire ke Manokwari. Nah, di kapal itu Roh Kudus bilang begini kepada saya, kamu harus pakai toga memberkati mereka. Saya kenal betul suara papa saya. Saya terus garuk-garuk kepala cari toga di mana. Saudara, itu hari Selasa. Hari Rabu saya langsung telepon panitia di Medan, karena hari Kamis kami akan ke Medan. Saya bilang, tolong carikan toga. Mereka tertawa. Kamu mau jadi Protestan? Saya bilang, tidak. Pokoknya Roh Kudus nyuruh saya cari toga. Saudara, waktu cari toga itu mereka nggak dapat. Hari Kamis saya tiba. Mereka nggak dapat toga, saya gelisah. Saya doa lagi, Bapak, masa nggak ada cara lain? Tidak, harus pakai toga. Jumat siang jam 11 saya pelayanan di satu kantor perusahaan minyak goreng. Apa itu? Apa terus telepon itu? Sania. Ya itu. Salah satu anak kami kerja di situ. Nah, jam 12 itu ada perusahaan doa ngundang. Udah selesai. Nah, supir panitia yang nganter saya tanya. Saya dapat ide, kalau mereka nggak dapat toga, saya akan cari sendiri. Logikanya, ya cari di penjahit toh. Gitu. Terus saya tanya, Pak, daerah mana di Medan ini yang penjahit semuanya? Saya mau cari sesuatu. Oh, saya tahu, di DI Panjaitan. Terus saya tuh melihat dia. Saya pikir dia guyon. Karena dia lihat saya bengong, kenapa Pak? Saya itu mau cari daerah yang banyak penjahitnya. Kok Bapak bilang daerah DI Panjaitan? Memang di Medan ini, kok orang Medan tahu, di belakang toko apa itu ya, pasar yang gede itu sepanjang DI Panjaitan kiri, karena memang penjahit semua. Saya baru tahu juga. Saya pikir dia guyon. Itu. Ada tertawa itu. Tapi masalahnya, saya itu logikanya cari penjahit yang tailor, yang agak eksklusif gitulah. Itu dibawa ke daerah penjahit yang cuma petak itu.
Logika saya mana ada. Tapi ya karena nggak tahu lagi, itu Jumat siang, besok pagi saya harus ke Jakarta karena jam 10 pemberkatan pernikahan saya harus naik flight pertama. Dengar saudara, Roh Kudus itu luar biasa. Saya tanya, Papa, saya mesti berhenti di penjahit yang mana? Kan nggak tahu begitu banyak. Saya bilang, Pak, pelan-pelan sambil saya lihat kira-kira yang mana. Tato Roh Kudus menunjukkan mata saya dibawa ke sebelah kiri, ada penjahit namanya Senat. Papa coba Pak berhenti di depan situ. Soalnya begitu saya masuk ke penjahit itu, saya bilang, dia tanya mau jahit apa? Enggak, saya mau cari toga. Dia bilang, ke USU. USU itu Universitas Sumatera Utara. Loh Pak, saya enggak cari toga untuk wisuda, saya ini pendeta. Oh Bapak pendeta, enggak ada jual toga di sini. Terus cari di mana Pak? Begitu saya tanya cari di mana? Oh saya ingat, sudah lama ada pendeta pesan toga nggak diambil. Coba saya ada di mana barang itu. Coba bayangkan saya. Waktu dia keluarkan toga itu debunya luar biasa dan tai nyamuk jejer banyak. Ini besok pagi mau dipakai, ini bagaimana toga model begini. Sebentar Pak, saya keluar, dia di luar, dia debunya kemana-mana. Kan saya masih coba, tapi ya geli juga debu segitu. Tapi nggak dicoba juga salah. Saudara, akhirnya harus saya coba. Nah, saya coba, kaget, bisa pas dengan badan saya. Semuanya ukurannya. Pak Gunawan lihat waktu saya pakai toga itu, jangan tertawa Pak Gunawan. Pas sekali saudara. Oh, terus dia bilang ini cocok untuk Bapak. Berarti bukan pendeta itu pesan, tapi Bapak aja. Oke. Saudara, ringkas cerita saya pulang, saya datang ke 2 binatu. Ya, dua-dua nggak bisa terima karena diminta besok. Bagaimana ini besok pagi mesti berangkat? Oke, akhirnya Tuhan tolong. Malam itu cuci di tempat kami nginap di rumah panitia itu, nggak pakai dryer. Pas kami pelayanan sore, digantung di dekat asing blower AC itu, supaya cepat kering untuk malam itu juga. Tuhan begitu aja. Nah saudara, ternyata betul-betul gara-gara toga itu 25 Agustus keluarga mereka ternyata begitu menerima. Kalau saya nggak pakai toga pasti saya diusir rupanya. Nah di situ orang tua yang paling dituakan di situ mendengar cara saya khotbah melayani waktu sambutan, ternyata sangat kaget saya. Saya sudah setua ini belum pernah melihat acara pernikahan seindah ini, dan saya belum pernah dengar khotbah seindah ini. Tanya anak-anak saya Pak Pendeta. Tadi saya sudah bilang mereka kalau pendeta Pantekosta itu bertele-tele saya turunkan dia. Saya kaget sekali. Dasar kata orang Batak modelnya kayak apa. Untung saya nggak dengar dia ngomong begitu. Kalau saya dengar dia akan grogi gitu. Udah saudara. Lalu selesai itu dia minta minggu depan hari Sabtu, itu tanggal 1 September, cucu saya menikah. Saya minta Pak Pendeta yang berkati. Tunggu dulu, Sabtu depan itu saya lupa tanggal berapa. Saya ada pelayanan di Lima Roti, ya di daerah Gunung Sari. Jam 10 pelayanannya. Dan pernikahan cucunya itu jam 11. Oke, ini masalah yang pertama. Apa nggak bisa dirubah? Wah nggak bisa, tinggal seminggu dalam mereka. Secara maaf kalau orang Batak jangan marah saya ngomong. Begitu ngototnya dia. Bapak tahu nomor telepon pemimpinnya? Ya sebenarnya tahu mengundang saya. Terus mau apa? Saya mau telepon dia. Saya kaget. Terus dia telepon benar saudara, namanya Pak Marco. Saya nggak tahu dia ngomong bagaimana. Yang sana bisa mundur jadi jam 2. Hei, sesampai erang ini luar biasa. Oke? Jadi ya sudah berubah jam 2. Baik. Tapi tunggu dulu, saya mesti tanya pastornya. Kenapa? Ternyata pernikahan cucunya itu di gereja Katolik yang Blok M dekat Hotel Mahakam itu. Gereja Katolik. Saya bilang mana mungkin pastor yang mengizinkan. Diam saja, saya akan telepon dulu. Saudara luar biasa. Jadi gara-gara toga itu nyambung itu pertama kali saya khotbah di gereja Katolik. Waktu masuk barengan pasturnya, dia jubah putih, saya jubah hitam. Lucu sekali kalau dilihat itu.
Jadi saya yang khotbah, lalu harusnya pastor yang berkati. Saudara, saya belum pernah pakai itu. Kalau hidup Roh Kudus surprise terus. Hal yang nggak mungkin terjadi bisa terjadi.